Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kita bertemu lagi di acara live Iki bareng Papi yang karena besok sudah mulai bulan puasa, jadi kita majukan yang biasanya jam 7 malam sampai jam 8 malam, kita majukan menjadi jam 4 sore agar supaya memberi kesempatan teman-teman untuk bersiap-siap nanti malam taraweh hari pertama. Dan besok saya ucapkan kepada teman-teman selamat menjalankan ibadah Ramadan, puasa, taraweh, salat malam dan segala macam, ibadah sahur, ibadah buka. Semoga Allah ridho dengan Ramadan kita dan kita diberikan Idul Fitri. Jadi kita kembali kepada kesucian yang abadi. Baik, kita masih menunggu Kang Dewa. Ini saya lihat dulu apakah beliau sudah hadir. Iya, nampaknya belum, beliau belum hadir. Jadi sore ini kita akan bincang-bincang bareng Kang Dewa. Topiknya adalah work from home, sell from home, atau working from home, selling from home. Ya, jadi akan kita bahas teman-teman yang work from home tapi omsetnya turun, dan work from home tapi omsetnya naik. Yang membedakan adalah mungkin work from home hanya sekedar kerja, sementara yang naik omsetnya itu karena selling from home. Jadi hari ini, sore ini, Kang Dewa akan buka-bukaan tentang hal tersebut. Nah, bagi teman-teman yang belum kenal siapa Kang Dewa, nanti beliau akan memperkenalkan sendiri. Saya sendiri kenal Kang Dewa itu dari tahun 2014. Pada waktu itu saya bikin workshop di kelas, dan Kang Dewa salah satu pesertanya. Baru mulai banget karirnya, tapi saya salut karena beliau sudah mencapai ke taraf seperti sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Wi? Apa kabar Kang Dewa? Waduh, lama banget kita ketemu ya. Iya nih, di rumah terus semakin berisi. Semakin gemuk. Iya. Terakhir kita ketemu tahun lalu di acaranya Kang Mas Denny ya, Santoso ya. Iya, itu terakhir. Tapi udah corona, kopdar aja udah corona. Iya. Sudah nggak bisa kopdar ya sekarang, jadi ya udah gitu. Tapi saya selalu mantau Kang Dewa, kita saling pantau dan kita saling mengisi apa yang bisa kita bantu untuk teman-teman. Ya, dan saya salut sekali dan kagum sekali sama Kang Dewa yang kemajuannya luar biasa sejak saya kenal. Dan sempat sakit 3 bulan. Iya, selalu sakit Pak. Ya, saya nggak sempat nengok karena kesibukan keluar kota. Tapi alhamdulillah sudah sehat lagi ya sekarang. Dan Pak. makin meroket. Amin. Nah, begini Kang, ini tadi udah saya buka bahwa kita sore ini akan membahas work from home, selling from home. Ini kalau sudah ngomong selling itu udah keahliannya Kang Dewa. Namanya juga adalah selling. Dulu setahu saya Kang Dewa itu punya selling, tapi sekarang kayaknya sudah multitasking, nggak cuma selling aja. Cuman tetap brandingnya adalah Dewa Selling. Betul Pak, itu udah nempel di orang. Udah nempel, apapun yang dipegang. Tanggung ya. Nah, kita pengen gali rahasianya. Mudah-mudahan sore ini Anda cukup berbesar hati untuk bagi pada kita semua. Dan
bagi teman-teman yang belum kenal Dan Kang Dewa kan itu bisa. keterlaluan banget. Iya. Tapi apa boleh buat, Anda harus Sebenarnya perkenalkan diri. udah jalan. Siapa sih Hah? Dewa Eka? Awalnya gimana kok bisa Kan keterlaluan kan jadi sebenarnya seperti udah sekarang? jalan Kemudian Habis internet marketing dan bla bla bla, Terus funneling dan segala macam. Silakan, monggo. Ya. Oke, semua alhamdulillah ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah bisa diundang sama Pak Abi untuk sharing sama teman-teman di sore hari ini. Ini jadwalnya kita harusnya malam ya Pak, teman, karena kita gitu ada taraweh nih gitu kan. Jadi kita digeser ke sore. Jadi kalau untuk saya pribadi sebenarnya background saya memang dari dulu tuh emang udah usaha ya. Cuman sempat tahun 2012 sempat jatuh di angka besar 7,7 miliar. Nah dari situ saya kelimpungan, pusing dan segala macamnya. Nah terpaksa akhirnya untuk bisa beresin itu tuh, beresin kerugian tuh mempelajari banyak hal. kali ya? Nah waktu itu yang saya pikirin, kenapa akhirnya saya terpikir untuk mendalami ilmu selling? mudah-mudahan Karena yang saya tahu bahwa Iya. dapetin duit cepat itu selling gitu kan. Nah, Ya ibaratnya sekarang saya jual produk, dapat cash gitu kan, cashnya tuh saya simpan dalam sebulan, uangnya bisa bayar untuk bayar utang gitu kan. Jadi waktu itu saya mikir, wah ini ilmu selling harus saya dalam ini online maupun offline. Nah cuman waktu itu karena saya kepikiran kalau offline itu bakal ada batasannya karena saya dapat duit ketika saya bertemu gitu kan. Wah ini gimana? Makanya saya tuh pelajari online-nya dari mulai copywriting, list building dan segala macam itu saya dalamin. Dan alhamdulillah ibaratnya beberapa bulan itu saya mencoba mendalami kurang tidur dan segala macam demi belajar gitu kan. Dan akhirnya di satu titik udah mulai bisa jualan. Jadi belajar praktek. Singkat cerita 2012 bangkrut, 2016 setelah sakit itu sempat sakit, utang kerugiannya lunas 7,7 miliar. Dan kalau ditanya wasilahnya gitu ilmu yang didalamin ya ilmu selling tadi, ilmu dapat duit cepat lah gitu kan. Ya, Nah benar kata Pak Abi, seiring berjalannya waktu karena saya juga menyadari bahwa saya juga business owner gitu kan, saya gak mungkin cuma sekedar belajar ilmu selling, saya akhirnya belajar tentang ilmu branding juga sama Pak Abi gitu kan, belajar ilmu tentang manajemen ya, banyak hal. Dan akhirnya dari situ mulai nih ya tadi ya kalau bicara masalah positioning udah nempel di benak orang Dewa selling lah, karena 5 tahun proses perjuangan lunasin utang udah terlanjur nempel gitu. Nah ini dari situ segala dijual lah pikirnya gitu kan, wes pokoknya nama gue mangkes jual ada sedikit. Nah makin kesini makin dibenerin, oh yaudah ternyata begini tuh bisnis atau selling gitu kan, tapi lebih detail dari itu. Gitu sih Pak Bi untuk kenalan singkatnya. Siap. Kalau 2012 Kang Dewa punya utang 7M, 2010 saya punya utang 15 M. 51 M. Tapi utang usaha dia. Utang usaha karena mismanagement dan segala macam. Alhamdulillah sudah sebagian besar, tinggal sedikit sekali yang tersisa dan itu masih saya cicil. Kan? Dan itu biasa dalam bisnis ya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal guru dan murid, saya ini muridnya Kang Dewa. Jujur aja, di forum formal saya pernah belajar sama Kang Dewa, yaitu tentang wrestling funneling, ya. Kemudian juga saya belajar, saya juga belajar tentang funneling dan selling pada waktu kita bikin kelas bersama. Jadi tidak ada hambatan buat saya untuk belajar ke siapa aja, karena ilmu itu bukan milik kita, itu milik Allah dan kita hanya mentransform saja. Nah, setuju Pak. Memang betul bahwa sekarang ini eranya memang era digital dan bersyukur sekali Kang Dewa yang sudah mulai lebih cepat, lebih dulu. Itu sekarang ilmu itu sangat berguna sekali karena work from home mau tidak mau harus menggunakan itu. Digital semua, digital semua. Jadi kalau tadinya itu diperkirakan 2020 ini akan terjadi disruption digital, kalau yang nggak masuk digital bakalan lewat, ternyata itu dipercepat oleh COVID. Nah, lebih cepat dengan COVID. Lebih cepat karena COVID. Pengalaman Kang Dewa gimana nih teman-teman ini mengikuti internet marketing ini mudah atau sulit? Kalau buat seumur saya cukup sulit. Saya jujur aja belajar digital marketing memang tidak mudah. Silakan, monggo. Ya, tapi yang saya salut dari Pak Bi ini ya, kalau misalkan saya boleh jujur gitu kan, dengan semangatnya untuk belajar itu luar biasa. Saya ketemu Pak Bi bukan hanya pas waktu kita workshop bareng Pak ya, saya pernah ketemu Pak Bi di Kodeni kan, ibarat, gila masih belajar aja deh gitu kan, itu luar biasa. Memang tantangannya, ini teman-teman buat semua ya, tantangannya itu adalah yang mungkin sekarang kita alami saat ini, itu tantangan untuk beradaptasi.
Karena kan yang berat itu adalah ketika kita nyaman dengan kondisi saat ini, misalkan, wah dulu gue serba offline gitu kan, sekarang tiba-tiba harus ngurusin detail apa segala macam. Namanya kalau bicara masalah work from home gitu Pak ya, teman-teman bilang gimana bro sekarang? Ya gue mah bukan hari ke sebulan ya, gue hari ke 2000 jadi karena kerja saya tuh emang di rumah gitu. Yang beda kerasa itu biasanya kalau pagi-pagi saya menyempatkan biasa ke kantor bentar 1 jam untuk nge-briefing bentar sekali doang gitu kan. Terus sore biasanya saya nge-gym ke tempat fitness. Kalau sekarang yang murni 24 jam di rumah gitu. Jadi secara activity pribadinya memang udah terbiasa di rumah. Jadi udah terbiasa selling di rumah. Kecuali pas weekend konser lah jadwal kita pasti biasa konser isi workshop maksudnya. Nah itu yang kerasa banget ya. Jadi menarik ya, di momen COVID ini yang di musibah COVID ini saya ada alhamdulillah jalan beberapa lini usaha yang kerasa turun banget tuh yang pasti adalah tadi ya di Blue Narcos untuk workshopnya itu karena tiap bulan kita ada workshop gak ada yus alhamdulillah yus udah kita syukurin beruntungnya alhamdulillah. Nah saya semenjak dulu tuh Pak Bi udah mulai pivot jadi namanya kan Billionaire Coach ya berarti kan sebenarnya jasa layanan itu cuma coaching doang dong gitu kan tapi di dalam tuh kita sudah bikin layanan lain ada yang namanya online course juga. Jadi pada saat sekarang COVID itu online course-nya sudah lebih dari 10. Jadi pada saat workshop gak ada nih kan gimana? Ya udah gak apa online course naikin saya bilang dan tetap stabil gitu nggak terlalu ngepet. Makanya saya bilang ke teman-teman gitu kan ya saya punya quote ya sebuah prinsip bahwa berubah di saat kita harus berubah adalah sebuah keterlambatan. Jadi sekarang kalau sekarang itu telat loh gitu kan. Orang bilang investasi di emas bagus gitu kan sekarang lagi naik kalau nggak salah. Wah investasi saatnya lu telat karena sekarang udah kondisi kayak gini gitu kan. Pada saat sekarang cash basis paling bagus gitu. Jadi challenge-nya memang lebih ke diri sendiri sih Pak Bi ngebuka open mind mau belajar. Tantangan biasanya tuh untuk orang-orang yang belum terbiasa tuh anggap diri gaptek gitu-gitu ya. Nah itu dibuang dulu tuh yang kayak gitunya. Insya Allah udah terbiasa mah jadi gampang gitu. Betul, setuju kan? Sekarang sudah bukan waktunya lagi kita menikmati masa lalu. Kalau kita bicara masa lalu, mungkin masa lalu saya sudah layak disyukuri banget karena kalau bikin iklan mungkin udah ratusan, ya bikin brand udah ratusan juga gitu. Tapi zaman memang berubah dan itu harus kita sadari bahwa zaman broadcast sudah lewat. Sekarang ini zamannya sudah bukan broadcast lagi. Nah, itu mesti kita pelajari. Kalau saya tidak mengikuti, saya bisa menjadi tidak relevan dan buat eksistensi seorang praktisi atau businessman. Yang paling ditakuti itu adalah ketika kita manggung nggak ada penonton. Ibarat penyanyi begitu. Karena sudah tidak relevan. Nah, ini kuncinya gimana nih Kang? Karena teman-teman ini banyak yang merasa tidak relevan, tapi pengen jadi relevan. Ini Kang Dewa ini kan relevan terus. Jadi apa rahasianya tolong dibagikan? Iya. Kalau saya punya prinsip ini sih Pak tentang fleksibilitas ya. Saya selalu menekankan ke teman-teman tuh be fleksibel gitu kan. Dalam artian gini, yang harus saklek itu sama goalnya. Misalkan kita punya mimpi pengen mencetak sekian pengusaha, pengen bermanfaat dan segala macam itu lewat perusahaan kita gitu kan. Nah goal ini mesti saklek. Termasuk visi kita itu saklek, value kita misalkan berkah di atas segalanya, manfaat di atas segalanya dan segala macam ini buat saklek. Tapi bicara masalah strategi misalkan sekarang lagi pada rame pakai bikin kelas online, terus pada yang namanya IG lagi up gitu kan, Facebook, Google, YouTube, bahkan saya akhir-akhir ini masuk ke YouTube. Ini kan bagian dari strategi ya, channel promosi penjualannya gitu kan. Nah ini yang dibuat fleksibel. Nah sepengalaman saya dapat curhat sama orang-orang, mereka itu biasanya salesnya turun gitu kan. Pas dicek strateginya terlalu kaku, misalkan ngelakuin itu terus gitu. Padahal lo, kenapa lu gak coba pakai Google Ads gitu? Kenapa lu gak coba pakai IG yang gratisan? List building mungkin, Telegram mungkin. Oh iya, tapi gak ngerti tuh. Jadi gak fleksibel. Nah maka kalau saran saya sih, kalau saya pribadi menekankan ke teman-teman tuh, be fleksibel ya. Nah untuk bisa fleksibel, kita tuh perlu yang namanya open mind. Perlu peka gitu. Oh sekarang lagi rame tentang ini. Wah ini apa nih ilmunya nih? Ngulik gitu kan. Oh oke, ini masuk ke dunia itu gitu kan dan seterusnya. Dan itu menjadi value kita di perusahaan ya, jadi lebih agile, lebih adaptif gitu kan, lebih peka sama kondisi, akhirnya membuat lebih gampang ngikutin arus gitu, ngikutin relapse itu jadi gampang gitu kan. Betul. Ya, mungkin Kang Dewa bicaranya enteng aja ya karena Kang Dewa memang multi talent. Nah, ini salah satu juga yang perlu
bagi ke teman-teman. Orang belajar satu ilmu aja setengah mati, kok Kang Dewa ini banyak ilmu dan menguasai. Nah, ini ada pertanyaan yang tadi sudah diajukan ke saya, tapi saya belum bisa jawab. Harus soal ke orang ini. Jadi memang pintu masuknya selling, tapi kemudian marketing juga, kemudian branding juga, kemudian bisnis juga. Ini kan jadi multi talent, multitasking. Nah, ini bagaimana cara membuka pikiran agar supaya kita bisa menyerap itu semuanya? Silakan. Ya, ini memang pernah saya alami pada saat dulu jatuh ya Pak. Jadi benar-benar momen jatuh itu momen evaluasi yang paling berharga lah gitu kan, mikir gitu kan, nih harus ngapain nih, utang 7,7 M gitu kan, duit cuma dapat 10 juta aja udah alhamdulillah gitu kan, ini gimana. Nah di situ akhirnya saya coba untuk lebih lebih terbuka pikirannya, benar-benar kondisinya tuh pasrah total, tuh benar-benar pasrah total, ya tawakal pastinya gitu kan. Wah pasrah ke sana ke langit itu udah benar-benar oke, bismillah ya Allah. Waktu itu saya bertanya kepada diri sendiri Pak, apa ya kiranya ilmu gitu ya yang bisa membuat saya akhirnya dapat uang cepat gitu kan. Nah akhirnya saya ngobrol dengan teman-teman, bro coba lu dalamin ilmu digital marketing, lu pelajarin ilmu online gitu kan segala macam. Oh gitu ya, apa aja emang saya tanya tuh. Oh ditulis lu list building katanya, terus juga Facebook, Google dan segala macam. Saya catat Pak, dari di buku tuh ada catatan saya tuh di buku sampai 30 keilmuan Pak, NLP dan segala macam. Oh oke. Nah saya liatin buku itu, ya Allah 30 keilmuan. Ini gimana belajarnya? Tapi tadi saya langsung berdoa Pak, ya Allah ya Rabb, ini ilmu milik Engkau. Tadi kata Pak bilang ilmu ini milik Engkau. Hamba diciptakan juga sebaik-baiknya bentuk gitu kan, surat At-Tin itu kan. Maka ya Allah izinkan hamba ini bisa memahami ilmu ini, bukan hanya sekedar paham saya bilang, tapi bisa bahkan sampai bisa ahli ya kalau bisa gitu kan. Jadi bicara selling sampai ke bagian masternya, bicara masalah tentang yang namanya digital marketing, masternya gitu kan. Nah, di situ akhirnya berdoa Pak, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi zidni tambahkan ilmu kepadaku, warzuqni ilma warzuqni fahma gitu kan. Warzuqni itu kan kalau dalam bahasa Arab, tambahkanlah, berikanlah rezeki kepadaku berupa pemahaman. Nah kita ini seringkali pada saat belajar nih ya, biasanya rata-rata ya saya dulu gitu kan, langsung hajar beleh aja gitu, gak lupa ilmu itu milik siapa gitu. Nah jadi pertama kalau saran saya yang pengen mempelajari banyak hal ya, kita buka dulu di pikiran kita, minta aja langsung sama Allah. Nah detailnya memang butuh prioritas Pak, gak harus semuanya ya. Jadi satu pelajarin sampai udah merasa kayak bisa praktek ahli, baru pindah ke yang lain gitu. Ya kayak sekarang kan saya baru lagi mendalami ilmu Instagram sama YouTube. Kalau sekarang kalau di digital marketing ya Pak. Kalau Facebook saya udah hatam, gitu lah. Yang lainnya udah tinggal ngikutin. Jadi nggak semua didalamin juga Pak. Ini berproses. Keren sih tren ya. Jomblo Fitrah. Asik. Nah, bicara soal Gila Fitrah keren tuh. Beli bang, jualan ada. Udah nggak jomblo PA. Oh iya. Setiap ada kerjaan. Jadi kalau ada kerjaan, bayangin saya ini cuma lulusan SMA, tapi dapat tugas untuk mengkampanyekan Presiden SBY pada waktu itu. Bayangin, ilmu SMA harus mengkampanyekan presiden. Ini bercanda atau gimana kan gitu ya? Jadi akhirnya karena saya merasa fakir dalam ilmu, ya saya minta berdialog, transaksi di situ. Saya bilang, ya Allah, terima kasih dikasih rezeki ini, tapi jangan tanggung, kasih pinjam ilmunya sekalian. Nah, gitu. Bener lah, setuju saya. Saya nggak minta, saya pinjam aja. Nanti setelah selesai mission accomplished, saya kembalikan. Dan segala puji-puji kepada Allah. Nah itu transaksi itu dilakukan nggak oleh teman-teman? Betul. Nah kenapa kemudian banyak saya bisa lulusan SMA bisa ngerjain banyak kerjaan besar juga karena ada transaksional dengan yang punya ilmu. Nah itu salah satu. Betul, setuju saya Pak. Nah, sekarang kita bicara kekinian nih, Kang. Pendapat Kang Dewa ini tentang COVID ini akan berapa lama? Ya. Berapa yang akan menderita terus gitu ya? Berapa yang justru akan tumbuh terus gitu. Karena nggak semuanya kena dampak ya. Nggak semuanya, benar. Ya, nah, kalau saya bicara tentang orang-orang sekitar saya dulu Pak ya, karena kan saya juga ada member banyak gitu kan, pada curhat gitu. Kang, saya omset anjlok gitu kan 70%. Wih, lu bisnisnya apa? Saya restoran Kang gini-gini. Oh gitu, yaudah saya dengerin dulu kan. Ada yang lagi yang cerita, Kang, saya pusing nih sekarang harus bayar karyawan gitu kan total. Padahal cuma 15 orang doang gitu kan, tapi bingung kok gitu ya. Oke,
Oke, apalagi ada yang cerita lagi, Kang, saya bingung nanti THR gimana ya gitu kan. Oh, macam-macam gitu. Jadi intinya memang banyak yang curhat ke saya pribadi itu yang omsetnya pada turun. Tapi anehnya nih, di sisi lain ada juga yang curhat sampai hahihi gitu kan. Alhamdulillah Kang, omset saya naik 80%. Lu bisa apa? Gue bilang, juara herbal kan. Wih, canggih gitu. Iya. Ada yang curhat lagi, sekarang saya produksi keteteran, saya jualan frozen food sampai pusing gitu kan, gimana lagi produksi. Oke, nah kalau saya melihat kondisinya akhirnya ini benar-benar Pak, leader kita sikap leader kita sebagai pengusaha itu benar-benar ditentukan gitu. Apakah kita mau teriring dengan kondisi realita atau misalkan lebih peka dengan kondisi yang ada nih. Oke, berarti gua harus garap ini segala macam. Nah akhirnya di sini saya simpulkan bahwa kualitas leader sesungguhnya ada pada saat krisis ya. Karena kalau misalkan ada 3 kalau saya lihatnya. Pertama adalah level yang memikirkan hanya diri sendiri saja. Ya pokoknya gimana caranya gua aman gitu, selesai gitu kan. Kedua, dirinya dan perusahaannya. Ya gak peduli karyawannya gimana pun ya pokoknya perusahaan gua aman. Ya. Yang ketiga, dirinya perusahaannya dan karyawan dan tim-timnya itu gitu kan. Semuanya diselamatin. Kalau bicara pengalaman saya gak bicara orang lain mungkin ya. Karena ya tadi saya ada beberapa lini usaha jadi bisa menilai. Saya mencatat di saya yang turun ya itu kafe. Saya punya beberapa kafe Pak Bi, warung kecil-kecil gitu, 14 cabang. Hampir semuanya 60 ya 16 cabang 60% turun. Lihat ada kacau ya udahlah. Saya bersyukur tadi ketika lihatnya tuh oke, ada lini usaha lain gitu kan. Nah, yang turun ya tadi ya di bagian kafe warung 16 itu 14 cabangnya itu 60% turun. Workshop udah pasti itu anjlok semua, nol gitu kan, udah nggak ada. Yang stabil apa? Yang stabil cenderung adalah saya di kosmetik itu cenderung stabil. Kenapa nggak naik? Kalau saya analisa saya sederhana, mungkin karena mereka nggak keluar rumah ya. Jadi ngapain dadan gitu loh maksudnya tuh. Tapi ada aja order tiap bulan. Ya kemudian masih ada order gitu kan, rata-rata ya hampir sama dengan sebelumnya tuh. Karena mungkin dia repeat. Jadi minimal mungkin tampil cantik di hadapan suaminya dan segala macam. Dijualan lipstick, bedak segala macam tuh itu cenderung stabil gitu kan. Tapi stabilnya lumayan tinggi angkanya gitu. Kosmetik itu cenderung stabil. Terus next saya kemarin itu cenderung stabil juga. Yang selling out-nya ya. Kalau selling in-nya tuh cepet banget. Kalau selling in-nya itu gede banget. Pulang usaha kan. Kalau selling out-nya tuh cenderung stabil di angka sekian udah alhamdulillah. Nah alhamdulillahnya ini bersyukur banget. Sisanya malah saya naik semua Pak. Alhamdulillah ya. All cost naik ya. Herbal saya naik. Saya propolis juga naik. Terus frozen food juga naik. Jadi hijab salah satunya sama digital produk alhamdulillah naik. Mungkin karena buku naik karena mungkin orang teman kali ya di rumah. Benar gitu. Itu dimainin angle-nya gitu kan. Yaudah alhamdulillah. Jadi salah satu pelajaran yang saya pelajari ketika ini adalah ketika kondisi gini ya akhirnya benar-benar ya diversifikasi itu kerasa gitu. Seandainya saya hanya bisnis warung ke restoran gitu kan, wes udah saya akan pusing dengan teman-teman yang lain. Betul. Gitu Pak. Ya. Jadi ini kan ada yang naik, ada yang turun kan ya. Nah sekarang contohnya yang ada 2 nih, kita kasih contoh ke teman-teman. Ketika Kang Dewa melihat kosmetik itu stabil saja, tidak naik, tidak turun, maka bagaimana kita rubah sudut pandang agar supaya kosmetik naik? Misalnya, tinggal di rumah nggak berarti harus acak-adul. Tampil cantik di rumah. Nah ini mungkin bisa kasih contoh ke teman-teman ya. Yang kedua, yang tentang buku tadi ya. Buku. Bagaimana nih? Orang misalnya gini, dikasih target keluar dari COVID ini harus ada satu ilmu yang ada master. Nah itu Anda boleh pilih dan bukunya ada di tempat Anda. Ini gimana menurut Kang Dewa? Iya, emang rata-rata campaign-nya kayak gitu Pak. Iya, kalau dibilang memanfaatkan keadaan ya iya juga gitu dalam artian buku. Berarti orang-orang kan behavior-nya itu adalah nganggur, diem di rumah nih, banyak di rumah nih. Ada satu titik mungkin kita mulai jenuh gitu kan, ngapain lagi ya, akhirnya kita munculin tuh ya. Bosan ngelakuin aktivitas gitu-gitu aja daripada boring nih belajar ilmu Google Ads dan baca ini gitu kan. Kayak gitu-gitu kampanyenya. Jadi kayak ngerelatekan ke dianya. Oh iya juga ya. Terus misalkan butuh teman di rumah, kalau butuh teman snack, jualan snack gitu-gitu. Jadi memang lebih relate sama si dianya. Kalau kosmetik kampanyenya kayak tadi juga. Jadi cantik sesungguhnya bukan di luar tapi di dalam gitu kan.
Tapi sesungguhnya bukan untuk orang lain, tapi untuk orang yang terdekat kita. Siapa? Ya suami kita dan orang-orang di keluarga kita gitu. Itu dikampanyekan. Nah, kalau strateginya adalah dengan cara saya tetap menjaga existing customer, Pak. Ini juga teman-teman ini pentingnya list building ya. Existing customer itu dijagain, dikontakin. Nah, karena kosmetik satu berbasis pasukan, Pak. Jadi saya campaign ke distributor, distributor biasa kita meeting lewat Zoom. Gini. Semangat kalian jangan sampai turun. Ya, meskipun behavior orang-orang lagi diam di rumah, daya beli lagi turun. Please, energi itu nular, saya bilang. Kalau kalian lemas, agent bakal lemas, seller bakal lemas gitu kan. Ya tapi kan reseller pada lemas ngelihat orang-orang nggak pada beli. Iya, makanya kamu sebagai leader di distributor jangan sampai lemas, tunjukkan kamu tetap jualan, tetap kontak. Nah, ke bawahnya kita edukasi dan alhamdulillah tetap naik sih gitu. Ya, cara kita gitu, cara ini naikinnya. Nah, ini memang apa namanya sudah saya perkirakan sebelumnya bahwa bisnis jaringan itu bakalan ke depan bakalan hidup. Apalagi dalam keadaan seperti sekarang ini. Kalau bisnis yang seperti biasa di mana orang mengandalkan orang datang ke toko, traffic, itu pasti tidak lewat. Karena tidak ada yang dorong. Yang dorong ya cuma di display doang gitu. Kayak kalau di Tokopedia cuma ditaruh di display Tokopedia aja. Tapi nggak ada yang dorong untuk jualan. Kalau reseller kan gerak. Gitu. Nah, ini ngomong-ngomong soal reseller nih, Kang Dewa, resellernya udah berapa puluh ribu nih pasukan Dewa. Dan awal ngebentuknya gimana nih supaya teman-teman ada masukan juga nih. Iya, menarik Pak ya. Sebenarnya kalau ditanya industri saya itu apa, kok Kang Dewa garap macam-macam ya. Kemarin saya launching snack, kosmetik, buku. Core saya sejujurnya adalah memang ngelatih orang untuk bisnis gitu ya. Makanya passion saya itu memang ngajar, karena saya kan kuliah di UPI Bandung ya, saya hobi ngajar gitu. Nah, cuman yang lain ini kalau saya mikir daripada cuma sekedar ngajar gitu kan, orang lain udahlah gue garap sekalian, saya bentuk tim internal. Nah, bentuk tim internal, si tim internal ini saya latih gitu kan. Pada saat kondisi tertentu udah bisa saya lepas dan ini merekrut pasukan. Nah, pasukannya sekarang kalau ditanya berapa jumlahnya di setiap usaha beda-beda Pak. Kalau di Billionaire itu cuma baru 2.000-3.000-an. Kalau di KMU Indonesia sekitar 1.000-an yang untuk pasukan buku novel dan segala macam. Di snack itu kurang lebih di angka 1.000-an. Di hijab juga 800-an, 800-900. Yang paling banyak di kosmetik memang 31.000 totalnya. Wow. Nah itu juga, logikanya gini Pak. Ada produk baru nih gitu ya, kita produk development aja. Produk baru keluar. Terus dijual ke 30.000 Pak. Ya minimal 30.000 beli Pak. Dia ngomong ketiga aja ya, jual ketiga udah 90.000 gitu. Itu enaknya memang tadi kata Pak Abi, enaknya berjaringan kayak begitu. Apalagi level value-nya udah sama, habitnya sama dan segala macam. Jadi setiap usaha kalau siapa dipisah-pisah jaringannya supaya enggak, karena biasanya pengalaman saya, misalkan satu usaha nih, satu pasukan, pada saat produk satu keluar, malah pindah energinya ke sini yang baru, yang lama malah dilupakan. Makanya saya bikin manajemen baru, pasukan baru, nama baru, pelatihan baru dan lain-lain. Iya. Ini yang saya pelajari itu bisnis jaringan itu memang kekuatannya pada reseller ya. Dan reseller itu biasanya kalau misalnya ada 1.000 reseller, itu yang 80% itu user reseller sebetulnya. Jadi dia itu menjadi reseller hanya untuk mendapatkan harga reseller. Padahal dia pakai sendiri. Iya benar. Tapi nggak masalah. Yang penting pokoknya jalan kan gitu kan. Nah, yang 20% lagi kan ini yang serius jualan. Jadi bagaimana memotivasi teman-teman yang user reseller itu, yang 80% itu untuk aktif menjadi reseller. Ada ininya nggak? Ada tipsnya nggak buat teman-teman? Ya sama, rata-rata juga teman-teman tuh yang biasanya tuh cuma make gitu ya. Lu perasaan terdaftar doang membernya, gak ID-nya tuh ada tuh gak jualan gitu. Nah biasanya kita kasih kasih semacam konsultasi dulu, kita gali dulu nih. Mbak, itu kenapa? Emang suka jualan juga nggak? Saya emang nggak pede jualan. Nah kita gali tuh di situ konsultasi kan. Kenapa? Oh iya karena gini. Oh segala macam, curhat segala macam. Mbak, gini deh. Mbak mah gak usah jualan. Nah ini reframing Pak. Ini kayak lagi ramai kemarin mudik. Aduh ini, Mbak mah gak usah jualan. Mbak gini aja deh. Saya Mbak pengen bantu Mbak, gitu kan. Mbak, saya punya copywriting, ada setiap hari itu saya akan sediakan buat Mbak, gitu kan, sama gambarnya sudah sediakan. Mbak tinggal infoin aja ke teman-teman. Nah ini perhatikan, kan jualan maksudnya Pak. Dia kan reframing banget. Posting sama dia, gitu kan. Ada yang nyaut 3 sehari, 3. Mbak, kok lumayan juga ya penghasilannya. Iya, makanya Pak, gimana mau diseriusin Kak? Yaudah diserius gimana? Baru masuk grup gitu Pak.
Ya, saya ngerti kenapa sekarang di buku ini Wah, buku ensiklopedia. itu isinya memang contoh-contoh yang applicable, jadi langsung bisa dipakai. Lu tinggal copy paste, lu pasang aja gitu. Sekarang saya tahu kenapa. Karena saya baca itu saya bingung, ini Dewa ini bikin buku seperti ini, ngasih contoh tinggal copy paste gitu ya. Itu kenapa? Oh, rupanya mendorong reseller-reseller yang macet ini ya. Iya. Dan memang reseller kayak gitu Pak tipenya ya. Jadi pengen banget dimanjain gitu Pak. Pokoknya mana bahannya, ini gimana ya, sudah lagi copy paste gitu kan. Kalau kita sebagai owner gitu Pak ya, distributor bahkan jangankan owner, agent aja distributor, itu buku saya bilang jangan dipakai. Saya bilang Pak, itu polanya dalam artian itu mematikan kreativitas kamu. Saya bilang itu tuh bagi mereka yang malas mikir. Iya. Dimanjain aja dulu. Oh gitu ya Kang, ya udah. Nah, angle-nya ini, misalkan angle-nya adalah apa? Bosan di rumah, sob, eksplorasi. Bosan di rumah, kata copywriting-nya apa ya? Kalau yang buku itu kan baru contek plak gitu kan. Itu untuk orang-orang yang malas mikir. Benar. Jadi saya jujur aja saya baca-baca ini karena saya mau bikin kelas copywriting. Untuk pemula gitu. Iya, Jadi, pemula mah udah kayak gitu Pak, banyak contohnya. Iya, makanya saya bilang, waduh ini apa namanya, saya baru tahu ternyata ini anggap aja memotivasi para reseller tadi ya. Nah, Kang, ini Kang sendiri bilang gimana work from home dan selling from home yang laris manis meski di saat krisis. Nah, ini sebelum kita jawab pertanyaan, nih monggo silakan dijelaskan. Ya, memang work from home itu ya kerja di rumah itu tergantung mendefinisikan kerjanya itu sendiri ya. Teman-teman pasti, ini kalau bicara masalah pengusaha ya, teman-teman itu sebenarnya adalah momen untuk membuktikan. Membuktikan untuk apa? Pertama, buktikan bahwa kalian tuh pengen jadi orang yang bermanfaat buat banyak orang ya. Dalam artian apa? Sekarang mangga ngasih live kayak begini, kayak Pak Bit tiap hari gitu kan. Wah itu luar biasa gitu kan, bermanfaat buat banyak orang. Saya juga tiap malam waktu itu kan, bermanfaat buat banyak orang berusaha. Dua, pengen lebih dekat sama keluarga, buktikan dengan keluarga dong, dekat sama anak, sama istri gitu kan, sama suami dan seterusnya. Buktiin juga tuh di situ. Nah tinggal ada waktu kerja kita dong. Nah kerjanya kita ini orientasi by goal. Misalkan tetapkan target, misalkan saya pengen hari ini itu bisa memahami autoresponder misalkan. Kalau istilah list building, aduh istilahnya rumit kan, oke lah. Saya pengen memahami algoritma Instagram misalkan. Catat dulu goal-goalnya. Jadi kita belajar itu berdasarkan goalnya tersebut. Nah kerjanya kita itu berdasarkan apa yang sudah kita terapkan dalam goalnya. Nah banyak kan orang keseharian itu kerja itu hanya mengulang aktivitas harian. Jadi hari ini dan terusnya kayak gitu loh. Nah itu gak produktif. Makanya saya bilang bedanya sibuk sama produktif itu, sibuk tuh hanya mengulangi aktivitas harian. Kalau produktif itu everyday by goal gitu. Oh goal gue ini. Jadi poinnya untuk work from home, teman-teman pastikan itu produktif bukan sibuk gitu kan. Nah caranya gimana? Orientasi by goal, bukan cuma sekedar activity ya. Misalkan ini besok apalagi Ramadan ya. Teman-teman mulai nih, misalkan aktivitas hariannya tuh saya pengen target ada odoj misalkan hafalan dan segala macam. Bicara masalah waktunya itu bisa dibuat fleksibel. Karena ya seringkali kita tuh melihat kondisi misalkan ada tamu lah atau misalkan anak kita lagi nangis segala macam. Kalau dia tetapkan jam sekian itu cenderungannya nanti malah gak ngelakuin gitu. Misalkan target jam 5 pagi sampai jam 6 misalkan membaca Quran misalkan. Tiba-tiba anak nangis terus kita harus nemenin gitu kan misalkan. Kalau selama sejam nangisnya berarti kan kita gak baca Quran. Nah maka kalau saran saya tulis activity-nya, goal-nya, aktivitasnya kapanpun, walaupun bisa jadi awalnya ada patokan, misalkan rata-rata kalau malam jam sekian gue ngapain gitu. Itu contohnya kalau yang saya lakukan. Nah kalau bicara masalah selling from home gitu kan, nah ini memang teman-teman memanfaatkan kanal digital mau gak mau gitu kan, lebih aware sama digital. Berarti kan lewat handphone, lewat laptop gitu kan. Nah tentunya yang namanya selling kan sebenarnya nggak harus produk sendiri, produk orang lain. Nah produknya ini pastikan memang teman-teman itu lagi rame nih sekarang nih, supaya ikut arus nih ramenya gitu ya. Produknya lagi hot gitu kan. Terus marketnya teman-teman bisa ada di sekitar Anda kalau yang sekarang ya. Yang ketiga offernya, penawarannya pastikan support total sama si perusahaannya. Jadi ibaratnya kita sekarang kayak lagi ramai kemarin ya prakerja itu kan. Kalau kita kasih pelatihan gitu kan, kalau saya sendiri saya belajar branding aja berapa kali gitu kan, ibaratnya ngulang modul pagi dan segala macam gak beres satu hari gitu ya. Artinya apa? Waktunya lama. Jadi yang sekarang mah kalau lagi krisis nih ya,
hilangkan gengsi gitu ya. Pokoknya mah panjang aja lah. yang ngasilin duit hajar boleh gitu ya, halal legal hajar ya, pokoknya mah hajar dapat duit ya gitu Pak. Jadi sellingnya lebih ke survive, yang penting survive dulu ya, survive dulu. Nah, ini sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, saya mau tanya satu hal nih. Bagaimana Kang Dewa bagi waktu bikin konten untuk YouTube, bikin konten untuk Instagram, bikin konten dan ya semua ekstrim Pak. 30 akun Kang Dewa. Itu saya jujur aja nih, saya mau bikin channel YouTube itu bikin kontennya itu pusing sampai akhirnya dikasih tahu sama salah satu staff saya, loh tapi live IG itu kan konten, itu aja tapi masukkan ke YouTube. Bapak di save gak ini di save gak? Ini saya save terus ini betul deh, edit nanti diupload aja kayak kode ini kalau nggak salah gitu ya, kalau nggak salah di YouTube masukin, bisa jadi konten ini kayak gini nih. Nah kalau saya Pak, kalau saya punya standar Pak, misalkan di YouTube tuh ya, YouTube tuh kan saya punya tim YouTube 2 orang untuk editing sama foto videografinya. Saya bilang target sebulan itu 12 konten yang upload, berarti kalau seminggu itu cuma 3 ya. 3 yang penting konsisten, karena algoritma YouTube membutuhkan konsistensi, tidak hanya sekedar rame hilang gitu. Jadi Senin, Rabu, Jumat ngupload. Oke. Nah, konten saya dulu sebelum ini adalah bedah bisnis, saya keliling ke mall kemana, cuman potensi Covid mungkin yang keluar. Mikir lagi gimana caranya supaya bisa dapat konten. Oke, akhirnya bikin tim bisnis. Saya pakai Flipchart di rumah, saya ngomong gitu kan. Nah, karena 12, sebenarnya apa itu 12 konten? 3 jam shoot itu udah beres Pak. 3 jam syuting gini, ngobrol udah tabungan konten. Nah akhirnya saya sama mereka di syuting 12 kontainer gitu kan, ibaratnya diedit sama editor gitu kan. Udah saya kerja cuma 1 hari doang, berarti cuma 3 jam itu tadi. Itu Pak kalau konten YouTube ya. Jadi sebenarnya hanya butuh waktu 2 jam 3 jam untuk 1 bulan gitu. Kalau saya gitu untuk YouTube. Nah biasanya paling optimasinya Pak kalau saya ngupload, misalkan kata kunci, copywriting dan segala macam itu yang saya bantu dikit. Itu kalau YouTube. Kalau Instagram, saya biasanya sekarang lagi ngejar naikin engagement, biasanya sehari 3 gitu kan, pagi, siang, malam. Nah dibuatnya pun pakai creator bisnis. Jadi teman-teman yang pakai Instagram itu kita schedule, bisa di schedule aja. Termasuk story bisa di schedule. Nah itu dibikin, itu juga sama. Buat di HP gitu kan, ide banyak nih, save di note gitu kan, bikin. Terus alhamdulillah saya ada tim, bro tolong buatin carousel, ini kontennya nih 8, udah save, beres. Jadi pas hari hanya tinggal posting itu aja. Itu Instagram. Kalau Facebook sekarang saya lagi jarang sharing, rata-rata paling cuma engagement aja. Kalau untuk kayak semacam bisnisnya itu di waktu hariannya Pak, karena saya udah janji sama istri nih, Bun, bangun tidur sampai jam 7 pagi, saya izin gak ngapa-ngapain dulu, saya di atas gitu kan. Saya biasanya udah ngaji segala macam tuh, saya buka laptop. Nah di sana saya koordinasi, makanya apa istilahnya tuh saya mengevaluasi tim itu rata-rata pagi-pagi Pak, setelah ngaji dan segala macam di situ. Orang-orang kan kalau tim itu kan asem pagi-pagi udah kayak gini gitu, udah tersemprot. Ya gimana lagi, gini jadwal saya di pagi saya bisa ngevaluasi tim, udah pagi bisa main sama anak, siang olahraga. Nah pas udah ke sore mau tidur, saya biasa buka laptop lagi untuk evaluasi lagi. Itu ranah evaluasi bisnisnya. Alhamdulillahnya punya tim sih Pak. Jadi kalau nggak ada tim tuh, wah itu berat Pak kalau ngelakuin semuanya. Betul. Gitu, Pak. Meskipun pengalaman saya dulu punya tim 200 orang juga, itu tetap yang gear up adalah kita. Yang menjadi motor itu memang kita. Betul. Ngasih ide, ngasih ini, ngasih solusi itu emang tetap kita. Nggak bisa diserahin ke mereka untuk ngasih solusi. Itu omong kosong lah kalau kita bilang bahwa autopilot itu omong kosong lah menurut saya. Iya, betul. Ya, yang diserahkan ke tim cuma teknisnya doang aja Pak, jangan disuruh mikir Pak, nggak bisa Pak. Kontrol tetap tangan kita. Jadi, benar. Jadi dulu pembagian waktu saya waktu zaman aktif dulu ya, sekarang kan udah pensiun, itu pagi jam 9 sampai jam 12 itu urusan internal. Rapat sama 6 tim, semua dihajar tuh di ruang, semuanya masuk ruang tim, ruang rapat. Saya gilir satu persatu. Nah, udah gitu siang, itu waktunya ketemu klien. Sampai jam 5 sore. Karena kliennya banyak, jadi digilir nih. Senin siapa, Rebu siapa. Rapel. Nah, malam baru kerja kreatif memang. Jadi, sampai sekarang, kalau saya kerja, itu kreativitasnya
keluarnya malam karena udah Malam Pak ya. jadi ritual ya, jadi malam Sama sih Pak, sama. produktif sekali karena tenang gitu ya. Jadi nah ini mungkin juga inspirasi buat teman-teman. Nah sekarang waktunya jawab pertanyaan kalau ada nih Kang, ya. Karena ini kelihatannya mereka cuma ngasih emot ini semua, emot love semua, nggak ada yang nanya. Di atas Nah, kalau nggak ada yang nanya, ya di atas tadi. Ini ada dapur Mbak Pit. Oh, mantap. Para dewa saling sharing loh. Ini cuman saling sharing. Iya, di atas tadi banyak pertanyaan. Lagi kondisi halal legal. Lebih baik jual ayam frozen atau ayam sudah terbentuk masakan. Nah, dari Taufik Arman, mungkin Kang Dewa bisa ngejawab sambil saya nyari pertanyaan yang lain. Ya, dua-duanya bisa Mas. Jadi kalau misalkan kondisi kayak gini memang itu orang-orang itu kan ibaratnya nggak bisa keluar ya karena perubahan behavior tadi kan. Bukan nggak bisa, memang kondisinya memang di rumah. Nah, monggo dijual. Kayak saya kemarin ngobrol sama satu hari contoh. Tagline Hoha itu kan pasarnya itu adalah orang-orang yang datang ke Yogyakarta yang buat makan di sana seru-seruan gitu kan. Atau kalaupun iya itu dibawa untuk besoknya dimakan. Nah, setelah ngobrol saya bilang, "Bro, lu bikin apa namanya kayak semacam di frozen kan segala macam, diulik-ulik, aduh gak bisa segala macam." Setelah riset berapa kali akhirnya ketemu tuh, ya tadi siang makanya saya bikin IG story, wah ini percobaan gue, saya bilang itu bisa. Jadi bisa frozennya, bisa memang udah jadinya bebas. Intinya adalah secara quality product itu masuk gitu. Karena kan sebenarnya pada saat kondisi kayak gini kan pas sebenarnya yang terjadi kendala itu adalah sebenarnya distribusinya kan, bukan promosinya kan. Betul. Jadi hajar aja promosi kan bisa online gitu. Iya betul. Nah saya ngikutin sih yang punya produknya Kang Sabtoari kan, yang tengkleng Hoha itu. Iya. Memang tadinya kan kalau teman-teman restoran yang kebanyakan tanya ke saya, coba diusahakan dari dine-in menjadi delivery. Ya, itu nomor satu. Karena delivery ini adalah problem dari semua UKM, yaitu logistik. Tapi delivery ini ada PR baru nih. Kalau tadinya food experience di restoran itu enak gitu ya. Nah, bagaimana caranya food experience itu tetap bisa dibawa pulang. Nah ini challenge dari teman-teman. Challenge di situ, benar. Kalau steak harus jual kalau bicara masalah brand kan, Pak. Iya benar. Eksperimen makan. Kok jadi belajar ada beda gini? Kalau di rumah jadi nggak enak ya jadi hilang lah itu kekuatan brandnya, jadi hilang. Nah ini Kak, ini saya jujur aja nih memanfaatkan waktu ini untuk minta pendapat Kang Dewa nih. Jadi sebelum COVID, artinya bulan Desember itu saya udah persiapkan macam-macam lah itu kelas online apa segala macam. Karena saya pikir untuk memperluas ya, jadi lebih banyak. Karena waktu saya juga nggak banyak lagi untuk mampu ngajar offline, jadi saya pengennya ngajarnya online. Saya kemudian tanggal 20 Januari itu, saya ingat banget. 20 Januari itu akun Instagram saya yang ada 55.000 follower yang menurut saya itu menjadi kekuatan saya, tiba-tiba dihack, kembali ke nol gitu. Wah, udah kayak Pertamina ya. Iya, jadi kembali ke nol lagi. Akibatnya ya saya berjuang lagi. Sehingga akibatnya apa? Program yang sudah saya susun tertunda karena tempat woro-woronya kan jadi nggak ada betul, gitu. Nah, ini saya perhatikan, saya ngikutin, saya jadi murid yang baik, murid di forum tidak resminya kan Dewa. Iya. Oh, ningkatin engagement gini. Oh, untuk ningkatin follower gini. Iya, kebaca polanya ya. Membaca pola kita. Membaca pola. Nah, ada tips buat saya nggak untuk mempercepat ya kan cuma 2 itu ya. Kalau nggak follower ya engagement. Itu gimana menurut Kang Dewa? Sekarang kan Pak Abi berarti yang paling banyak tuh kalau sekarang di Telegram sama Instagram Pak ya. Instagram ini lagi naik lagi kan? Ya, Instagram. Instagram 15.000 ya. Memang harus segera dilempar-lempar sih Pak. Dilempar-lempar ininya trafficnya pakai media itu. Dan saya punya prinsip gini Pak. Setelah saya beberapa kali ngisi extreme paneling ya, ada sebuah catatan bagi saya pribadi. Oh ternyata akhirnya saya punya kesimpulan
setiap market itu, setiap channel itu punya marketnya masing-masing. Kalau bahasa saya gampangnya gini, setiap planet itu punya aliennya masing-masing gitu. Ya. Yang aktif di Instagram itu belum tentu aktif di Facebook. Yang aktif di Facebook belum tentu aktif di Instagram. Sama di YouTube juga belum tentu aktif di Facebook. YouTube yang di Facebook belum tentu di YouTube gitu. Sama kayak Telegram, belum tentu aktif di WA loh Pak. Nah makanya kalau saran saya, ini memang mesti ada orang yang memang ngurusin channel ini masing-masing. Kalau Pak Bi bisa nguasain semuanya, berarti pegang semuanya. Kalau enggak ya didelegasikan aja. Tapi kontennya dari Pak Bi sebagai pegangnya nih. Nah tinggal nanti lempar-lempar, nanti kelihatan. Oh ternyata dari follower existing saya itu yang paling banyak itu adalah yang ini kelihatan Pak. Nah makanya kalau saya kondisi sekarang ya, kita kondisi iklan tuh saya bahkan hampir jarang, kecuali memang untuk poin-poin akuisisi aja. Ya udah rata-rata sales dari existing. Nah dengan cara apa? Gratisan aja udah. Oke di WA saya ada WA itu total kontak 35.000 gitu kan. Kali bikin story view-nya nyampe 15.000 WA gitu. Terus di Instagram ada sekian, di Telegram ada 60.000 ya, kalau di YouTube ada 120.000. Nah jadi traffic cenderung lebih gampang Pak. Nah, jadi kalau saran saya buat apa, mending tadi di channel Telegram yang sekarang ada total berapa? 13.000, mulai share misalkan ini WA-nya, set di WA, kan nanti ada konten lagi di WA yang beda dengan Telegram gitu kan. Walaupun kalau sama pun Pak, nah kalau sama pun itu pasti ada market yang nikmatinya di planet itu gitu. Meskipun kontennya sama ya. Iya, karena kan tadi kan planetnya beda. Ya. Jadi yaudahlah gue mau nonton Pak Bi dari Instagram aja, yaudah apa? Tapi pas di Facebook, yaudah di Facebook untuk follower Facebook gitu kan. Alih-alih Facebook nonton sana gitu. Sama pada kontennya gitu. Kalau gitu biasa. Kalau istilah teman-teman bagi-bagi link ya. Bagi-bagi link ya, udah lempar kemana-mana lah gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Wah, dapur Bakti terharu mendengar ajang sharing Bakti dan Kang Dewa. Wah, sampai terharu nih Kang. Terharu amat, murah. Nah, ini dari Admiral Kawaris Mil. Branding loh, Pak Bi itu mau gue. Cara bangun branding asuransi IG, tweet, FB, YouTube gimana Kang? Wah, ini saya masih belajar dari Kang Dewa ini kan di online. Pak Bi, jangan saya. Tapi yang saya ingat dari Pak Bi itu ya, bangun branding intinya kalau saya sebagai personal kan bangun personal branding ya bangun atas dasar kompetensi ya, teman-teman apa ahlinya, apa sukanya, apa jagonya mau di situ. Kedua bangun reputasi, ojo ngomong tok gitu loh ya. Kalau memang ahli di bidang itu ya buktiin lu di situ. Ketiga bangun prestasi dan jaga konsistensi. Plus terakhir eksistensi paling. Jadi 5 C ya, kompetensi, reputasi, prestasi, eksistensi, kompetisi apa? Konsistensi, eksistensi, kompetensi. Terakhir legacy. Iya legacy. Ya, jadi teman-teman pokoknya mah itulah. Monggo Pak Abi lah itu branding. Sampingin nama tahunan lah. Praktek aja Pak. Saya ngikutin jujur aja Kang Dewa ini saya ikutin karena saya ini murid yang baik untuk offline istilahnya di luar informal ya, di luar formal. Jadi Kang Dewa bedah bisnis saya ikuti. Oh begini. Ketika ngebedah YouTube itu YouTube Starbucks itu saking saya kagumnya itu saya potong, saya edit, saya pasang lagi. Itu ilmu Bali banget kan? Iya. Itu udah kayak jelmaannya gitu ya, songong gitu. Saya ini Kang Dewa apa Papi ini sebenarnya. Tapi bagus kan, artinya membuka pemahaman orang tentang brand itu nggak mudah. Sendiri juga saya nggak kuat lah. Gitu. Tapi ya memang harus dibikin sederhana ya. Kalau dibikin terlalu detail, teman-teman belum tentu bisa mampu ngikutin gitu. Ya, pengalaman Kang Dewa gimana nih? Kan banyak tuh yang ngasih pelajarannya detail gitu ya. Mungkin buat profesional oke, gitu. Korporat oke. Tapi kalau buat UKM ini kan Kang Dewa pengalaman lah. Challenge-nya adalah untuk UKM, apalagi market saya kan rata-rata UKM Pak. Memang harus membuat sesederhana mungkin gitu. Jadi kalau bahasa saya tuh orang-orang nggak harus menunjukkan kepintaran kita di hadapan mereka. Jadi harus dibuat sesederhana mungkin. Banyak contoh, banyak studi kasus gitu kan. Istilah aneh-aneh kecuali untuk mempertahankan istilah aslinya gitu kan. Itu mending disimpan dulu, gunain analogi gitu kan, itu yang kayak gitu. Makanya kalau di workshop itu ada checklist, oh ini nanti pakai mind map, ini nanti pakai studi kasus, ini by board game gitu. Untuk mempermudah sih ujung-ujungnya ke sana arahnya memang.
Iya. Jadi kalau istilahnya itu peserta ini mau lihat orang pinter atau mau jadi pinter gitu. Mau jadi pinter, mau lihat orang pinter atau mau jadi pinter. Benar. Iya, Setuju, iya. Pak. Iya. Nah, ini ada karisma dari Makeup Solo. Misal kita punya dua usaha yang berbeda, wah ini jadi konsultasi nih jadi bukan pertanyaan. Iya, saya berencana buka coffee shop 2 bulan lalu, tapi karena wabah, ya akhirnya nggak jadi ya. Ya, yang kalau hal seperti itu nasib kita sama. Sebenarnya workshop saya juga berhenti sama sekali. Kemudian bisnis konsultasi pun juga yang tadinya mereka mau mulai ditunda juga. Kontrak-kontrak yang sudah jalan untuk event dan segala macam ditunda juga. Jadi memang semuanya tuh sama gitu. Jadi sekarang ini waktunya kita saling menginspirasi apa sih yang bisa kita lakukan dari rumah. Nah, ini yang apa namanya? Kenapa juga saya ngundang Kang Dewa, karena Kang Dewa ini bukan cuma sebulan 2 bulan, udah puluhan bulan di rumah. Iya, dan satu lagi nih Kang, saya itu berencana mau nulis buku, tapi nggak jadi-jadi. Sementara Kang Dewa kan nulis buku produktif banget nih, sampai berapa puluh buku. Itu caranya gimana Kang? Ajarin saya bingung. Challenge-nya apa memang? Kalau memang kita aktif di sosial media, Pak, itu ya kayak waktu kita tuh habis energinya buat sharing di sosial media gitu. Termasuk mungkin juga sudah energi ya, mungkin bahan dan segala macam. Makanya biasa kalau ritual saya Pak, kalau pas giliran lagi nulis nih gitu ya, saya benar-benar ada ngilang di sosial media bentar, walaupun nggak hilang banget ya. Kualitas sharing berkurang. Kan ada konten itu kan ada konten yang memang engage, ada konten yang memang valuable gitu kan. Yang ada value-nya itu biasanya saya turunin. Paling cuma nyapa, menurut teman-teman ini gimana, udah engage doang aja, komen-komen segala macam gitu. Nah yang sifatnya tuh kayak daging gitu Pak, tahan. Nah, tulis di buku. Daging simpen buat rawon. Simpen dulu gitu kan. Nah, teknisnya Pak, biasa tuh kita mah kan rata-rata baru nulis berapa kalimat itu berhenti. Kalau saya layar tuh dipakai kertas HVS itu Pak, tempel di layar di laptop gitu kan. Wes gak lihat ketikan, udah gini aja. Gitu kan. Dan dibuat target sehari misalkan berapa jam disiplin untuk di situ. Biasanya saya nulis itu paling lama 2 minggu Pak, kalau saya nulis paling lama ya. Bahkan pernah 7 hari seminggu. Tapi tadi komitmen seharinya itu yang kuat. Jadi saya bilang ke istri, Bun, ayo lagi nulis gitu kan, pokoknya 7 hari ke depan izin misalkan dalam sehari itu 4 jam, misalkan 1 jam sebelum tidur, 1 jam pada saat malam hari setelah tahajud, misalkan 2 jam pada saat siang, jadi 4 jam sehari. Ini dalam kondisi kayak gini, walaupun saya work from home gitu kan, please sterilisasi dalam artian tolong anak-anak segala macam kondisiin dulu gitu kan. Oh iya siap, ya udah. Nah itu benar-benar. Nah termasuk sosmed dimatiin Pak. Sosmed wifi itu matiin, wifi itu ngeganggu banget. Ya benar-benar gini sejam tuh dan beres. Itu pengalaman sih. Ya betul. Jadi begitu work from home nggak boleh ke kantor, justru saya punya waktu untuk melihatin apa yang tertunda. Jadi buku saya liatin lagi, ternyata malah jadi potensi untuk 2 buku di Kang Aceh. Banyak Pak pasti Pak. Semakin kita ininya makin banyak peluang. Yang pertama itu tentang bisa bikin brand. Ya itu kan memang workshop saya gitu ya. Itu ditunggu-tunggu sama teman-teman. Yang kedua itu ternyata karya-karya saya itu cukup banyak Kang. Jadi kalau saya hitung itu yang saya kumpulkan aja itu ada 50 tagline yang saya bisa jadikan satu bab. Jadi satu bab 4 halaman aja udah 200 halaman itu Kang. Nah, itu jelasin story behind itunya aja udah orang pada kepo Pak. Nah, sekarang saya mau saran dari Kang Dewa. Apakah saya terbitin yang bisa bikin brand dulu, ataukah terbitin yang biarkan karya bicara? Nah, yang cerita di balik Indomie, cerita di balik Kopiko gitulah. Iya. Itu mana yang lebih orang lebih kepo yang mana? Kalau urutannya itu sebenarnya tergantung Bapak pada saat bikin karyanya, apakah itu harus menuntut kayak urutan gitu kan, ini dulu ini gitu kan, atau bebas. Kalau bebas ya manapun bebas Pak. Kalau saya nih pada saat bikin gara-gara Facebook sama main Facebook ini kan sama-sama Facebook gitu kan,
Tapi saya melihat, oh ini harus gara-gara Facebook dulu, karena banyak tentang konten, tribe, segala macam, baru nanti bermain di inspirasi dan lainnya, ya cuma gara-gara Facebook, ini Facebook. Jadi, kalau saran saya, bebas Pak, bebas mana aja, tinggal di polling aja biasa engagement, tanya, Siap. confession. Oke. Saya akan nulis bukunya, tapi nanti Kang Dewa bantuin jualan. Oh siap, Karena saya nggak bisa jualan. Pak. Itu Mainkan, namanya mainkan produk Pak. itu ya, yang Nusantara ya. Baik, Branding. ini Oh. pertanyaan tuh. Kang Dewa Banyak banget. mengelola IG sendiri. Tips manage konten agar konsisten bagaimana? Oke, IG saya sendiri. Kalau teman-teman IG pribadi saya itu saya sendiri. Walaupun saya megang 30 akun lebih, Pak ya, kalau IG itu. Dalam sini saya punya bisnis ini kan macam-macam nih, ada total tuh ada 30 akunan lah. Jadi ngurus Nah, saya sendiri. pakai akun, pakai tools namanya itu IG Blade sama Flick. Flick itu untuk riset, IG Blade itu untuk mantau akun. Jadi, oh hari ini gue follower nambah 850, oh follower bis gue tuh turun. Kenapa turun? Pas dicek kontennya, lu kacau lu ya, gitu Pak. Saya mantau dari gitu. monitor itu. Tapi kalau pribadi saya, biasanya untuk posting pagi, saya prime time saya post itu biasanya 6 sampai 7 pagi. 6-7 pagi itu paling kencang tuh ya, dari segi kenaikan engagementnya dan segala macamnya. Nah, sisanya itu biasanya benar-benar fleksibel, kosong. Bahkan saya kadang nggak megang HP gitu. Nah, teman-teman jangan mikir gini, kontennya gimana Kang? Sedapatnya kamu konten, itu tulis di note. Tulis di note misalkan. Kalau saya bahkan ada gini Pak, saya liatin ya. Nah, Instagram saya itu, teman-teman bisa dilihat. Ya, Instagram saya itu sampai ada tulisan Instagram, ya itu Instagram, terus juga konten carousel, daily story, hashtag, IG strategi, dan segala macam. Jadi kontennya itu sudah disimpan di note. Yang itu pada saat posting gitu kan, tinggal diposting gitu kan. Kalau memang kayak carousel butuh desain, berarti bro tolong desainin gitu kalau ke tim. Kalau yang sifatnya sendiri ya langsung aja gitu. Itu untuk konten. Nah, 1 jam pada saat teman-teman ngepost di Instagram, ini saran saya nih, 1 jam itu luangkan waktu kosong. Berarti gak usah ngapa-ngapain dulu. Jadi memang ngepost itu memang dalam rangka di sini langsung kondisi nge-engage sama mereka. Ya mereka engage, balesin komen, kasih lope dan segala macam. Itu supaya engagementnya naik. Itu secara strategi engagementnya ya. Bahkan termasuk kalau mau naik lebih gila lagi, Pak, itu 15 menit sebelum posting, teman-teman masuk ke hashtag yang kalian kejar. Misalkan saya tips Instagram misalkan, atau misalkan belajar digital marketing. Masuk ke postingan hashtag digital marketing, belajar digital marketing, masuk resennya, bagian resen di hashtagnya, itu komenin yang baru 5 menit ngeposting. Dia apresiasi dan segala macam. Itu nanti notifnya bakal masuk ke dia. Dan dia bakal kecenderungan, wow balik ini nge-hack algoritma, Pak. Bagus gitu. Itu trik-triknya. Iya. Kayak gitulah kurang lebih. Ya, sip. Nanti kapan-kapan saya belajar khusus one-on-one sama Kang Dewa. Kang Dewa, ini pengennya sih masih mau ngobrol ya, tapi waktunya tinggal 2 menit lagi. Iya, maka silakan closing. Setelah itu 1 menit terakhir saya akan pamitan. Ya teman-teman semua, intinya adalah pada saat teman-teman sekarang work from home gitu kan, maka itu semua bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Positifnya adalah teman-teman bisa lebih dekat sama keluarga, bisa lebih produktif dalam berkarya, ya, bisa melihat hal-hal yang memang tidak biasa dilihat seperti kata Pak Abi tadi. Dan pastinya adalah monggo gunakan untuk belajar ilmu baru gitu kan. Itu positifnya. Negatifnya adalah mungkin kita agak boring, mungkin kita rada tidak biasa, tapi teman-teman yakin bahwa ini bagian dari keluar dari zona nyaman gitu kan. Yang biasa keluar sekarang oke, ini nggak enak